ketemu lagi teman-teman. Hari ini mungkin bisa dilihat jendelanya dibuka. Hari ini saya mau perbaikan AC unit mobil saya. Mobilnya Nissan March ya, 1200 cc. Kemarin itu pas mau dipakai AC-nya sama sekali nggak dingin. AC-nya sama sekali nggak dingin, angin doang. Kalau dicium sih dari aromanya sih, dari pengalaman yang udah, kayaknya ada freon yang bocor. Freon yang bocor ini macem-macem penyebabnya, tapi yang sudah pernah saya alami yang sampai menimbulkan bau di kabin, baunya bau khas freon ya, adalah di evaporatornya ya, evaporatornya bocor. Waktu itu penggantian unit evaporator yang Innova yang depan. Innova kan double blower ya, ada dua evaporator, ada di depan, ada di belakang. Kalau mobil ini sih ya pasti cuma satu ya, yang di dashboard. Karena keseharian saya sekarang lebih sering di Bogor karena kantor ya udah pindah. Jadi saya Sabtu Minggu full time, kebanyakan waktunya saya di Bogor. Jujur saya agak kesulitan cari bengkel AC yang bisa saya percayai dan lain sebagainya di Bogor. Waktu ya karena sayanya aja sih nggak tahu. Kalau dulu saya biasa perbaikan di Denso Kedung Halang tuh, yang kalau dari arah Bogor itu yang sebelum Talang ada di sebelah kiri jalan. Cuman beberapa kali saya lewat situ kok kayaknya tutup dan sepi-sepi aja. Khawatirnya saya jauh-jauh dari daerah sini Ciapus ke Kedung Halang ternyata tutup, kan males kan ya. Nah cari dapatlah ada bagus AC di Tajur. Nah saya lihat reviewnya di Google bagus, bintang 4,9 lah ya. Dan kebetulan reviewernya ada kawan saya di situ. Saya WA kawan saya, ternyata reviewnya bagus. Nah sekarang saya mau coba ke situ, ke Tajur. Mumpung nih hari Minggu nih, mumpung nggak ada kegiatan. Jujur minggu-minggu kemarin padat banget ini mobil, jadi mobil perang ya. Nah hasilnya gimana nanti kita lihat sih gimana. Saya sih berharap di bengkel ini saya cocok. Kalau biasanya saya di SJM di daerah Pondok Gede. Nah itu enak tuh. Mungkin teman-teman di Pondok Gede atau daerah sekitar Jakarta Timur dan sekitarnya lah ya. Kalau saya sih di SJM enak. Jujur kalau betulin AC itu nggak sebentar ya, nggak males gitu loh kalau mau ditunggu tuh. Kalau nggak dapet yang bengkel dipercaya kayaknya gimana gitu ya. Kalau di SJM itu saya udah langganan, bahkan pernah saya instalasi dari modif ya, dari nol itu. Starlet saya dulu modif pakai kompresor Avanza. Saya pengen tahu lah hasilnya gimana. Ternyata memang bagus hasilnya. Kalau di SJM tuh di sana di Sunter Jaya Motor, saya tinggal taruh mobilnya pagi, nanti begitu selesai tinggal saya ambil. Pernah juga nginep sih ya di situ ya, karena malas jujur kalau nungguin AC lama gitu ya. Belum lagi kalau misalnya antrian, mobil kita antrian keberapa. Memang enaknya kalau untuk AC adalah bengkel yang bisa kita percaya dan cocok sesuai dengan ya troubleshooting asal-asalan kita lah ya. Misalnya bocor evaporatornya, bisa sih ditambal, cuman nggak rekomendasi. Kalaupun replacement diganti, ada merek A, merek B, merek C, terserah kita mau pakai yang mana. Dan sebaiknya memang mekaniknya nggak menawarkan ke kita kalau pakai merek A hasilnya begini, kalau B biasanya begini ya. Semua keputusan ada di customer, walaupun kualitas pasti akan beda ya. Yang ori, ada merek Denso, ada Cool Gear dan lain sebagainya lah ya. Kebetulan mobil ini beberapa bulan ke belakang memang ada gejala sih, masalah magnetic clutch di kompresor AC-nya kayaknya bermasalah deh, agak-agak bunyi. Nah sekalian aja lah kita servis mumpung minggu ini waktu saya senggang. Oke gitu pembukaan dari saya, nanti hasilnya gimana kita lihat sama-sama ya. Oke, sampai temu di selanjutnya. Kemarin sih lihat, oh ini nih bagus AC. Lokasinya seberang Raja Susu ya. Ini bengkelnya masih tutup. Kita buka jam berapa nih? Kita tunggu aja. Ini nggak tahu nih orang ada yang parkir, apakah antri apakah enggak.
lihat aja. Ya mudah-mudahan kalau emang ini saya antrian kedua nggak terlalu lama lah untuk selesai. Saya WA dulu benernya udah buka apa enggak. Kemarin sih saya WA buka hari ini. Karena pasien banyak, mobilnya kita tinggal aja lah. Kita tunggu kabarnya. Tadi udah sempat diperiksa-periksa, nanti kita ambil lagi kalau mobilnya udah jadi. Ya ginilah bengkel AC, nungguin males, ya ngandelin kepercayaan lah sama skill dasar lah kalau masalah AC. Lanjut kita jalan pulang ke rumah. Sekitar 8 kilo lah. Kita menyusuri jalanan Tajur, Lawang Gintung, dan seterusnya sampai dapat kabar mobilnya sudah selesai apa enggak, apa yang perlu diperbaiki, dan terusnya. Oke. Jalan Raya Tajur banyak showroom mobil bekas dan terusnya. Lama sih jarang jalan di sini. Rumah sakit kayak apa? Jalan Raya Tajur sisi sebelah kanan arah utara, trotoarnya sih udah lumayan lah ya, enak dipakai buat jalan. Kalau sisi sebelah sana sih masih jahiliyah sih, tidak oke lah, sudah lebih bagus. Ada marking nih buat saudara-saudara yang tunanetra, oke lah. Cuman mau dilebarin lagi susah kali ya, pembebasan lahannya mahal dan seterusnya. Ini anak tahun 2000, anak milenial, anak Bogor harusnya tahu tempat apa dulu ini. Ini dulu bioskop Galaxy 21, bioskop tertua di Bogor juga nih. Kalau hari Senin Nomad nonton hemat 4.500 berapa ya? 7.500 dulu, 50% dari harga normal hari biasa. Oh, ini masih ada nih tempat menyimpan banner-banner film-film yang tayang. Ini film-filmnya termasuk film yang update ya di sini pada zamannya. Pernah lah beberapa kali nonton di sini sama teman-teman waktu SMA. Oh, ini masih ada nih banner, tempat naruh bannernya nih. Cuma sampai sekitar Galaxy Theater, trotoarnya bagus. Kesininya mah ya jahiliyah lagi. Serba salah kali ya Pemkot bikin trotoar yang bagus. Jalannya jalan nasional ini ya, usernya warga kota. Nggak tahu kalau bikin trotoar pakai anggaran pusat apa anggaran kota. Kalau pakai anggaran kota mungkin biayanya mahal, tahu sendiri kan. Dan pindah jalur ke sisi sebelah kiri karena tujuan kita memang mau belok ke arah Lawang gitu. Lipo Plaza, kalau Kasari anak-anak Diklat Cibogo pasti tahu lah mall apa ini, mall terdekat dari Diklat Cibogo. Punten.
banyak nih sarapan serba 10.000. Dari mana nih asal? Orang mau sarapan 10.000, gua mau sarapan jalan kaki. Jual kali ini ya? Oh bukan, saya kira dijual. Ternyata punya ini Nescafe. Kalau Daling tadinya mau kesini nih mau servis sepeda. Aduh nggak sempat mulu. Tuh orang-orang nggak punya kuping apa itu ya motor? Eger Bogor. Kalau bapak-bapak mau beli tas di sini nih di Eger. Mie ayamnya enak nih, mie ayam abang-abang. Berapa? 12.000 berapa ya? Gedung Agrikon. Dulu kursus lihat di sini nih. Zaman dulu nih, Agrikon Building. Apa sih ini bisnisnya Agrikon kalau nggak salah? Pembasmi hama deh. Bukan hama masyarakat, tahu hama apa? Ada Fit Hub sekarang. Walah. Lama nggak jalan sini. Bundaran Lokasari. Dan Cuan Bogor. Ini ada sejarahnya nih. Sejarah yang panjang. Bogor berlari, gua mau jalan aja lah. Lah. Tadi mau lewat situ, takut nggak ada jalan. Tuh kan ditutup di sana. Gimana orang mau jalan kaki, jalannya ditutup-tutupin. Harusnya di trotoar saya. Tapi kalau ke situ keluarnya lewat mana? Wah, ada dibuka. Sudah bersuhujud saya. Tapi trotoarnya nggak jelas ya. Ini dulu tempat makan kalau sore. PDAM Sukasari. Enak nih masjidnya kalau sholat maghrib. Nah ini bengkel mobil yang dari zaman dulu sih, yang habis di bengkel mobilnya bisa dicuci. Dulu masih langka. DAM. Wah, mie ayam lagi. Sering hilang kali. Nah, ini unik nih. Apa namanya? Tempat ada stick 21, ada satu lagi stick apa namanya lupa. Lupa saya. Tutup di Bogor, nggak laku karena mahal sih memang. Buat pasar Bogor mungkin 150.000 sampai 200 mahal kali. Apa ya? Holy Cow. Ya. Gardu listrik PLN. Ini ada bangunan tuanya nih kalau nggak salah nih. Nah kan ada kan. Pasti. Gardu tuanya. Punten. Nah ini gardunya. Bangunan zaman dulu ini. Masih ada aksara Jawanya. Aksara apa tahu ini? Aksara Thailand. Pabrik Bohringer Ingerham. Dulu orang Bogor kalau nggak kerja di PDAM ya di sini nih, pabrik obat. Sekarang udah ganti nama, ganti pemilik kali ya, udah bukan Bohringer lagi. Amarta, ada yang tahu perusahaan apa?
bikin celana lepis sehari jadi katanya. Nonton puter. Oke, nanti kita lanjut videonya mendekati Batu Tulis. Kinderville Higher. Oh. Kinderville School Highfield di Lawang Gintung. Nah, ini bentar lagi kita mendekati proyek Jalan Batu Tulis, guys. Oh, ini rumah siapa nih? Jadi apa ini paguyuban Lawang Gintung. Jadi jalan Batu Tulis yang longsor nantinya sini nih. Ya, daerah apa Sumur 7 apa ya? Karena emang ada beberapa situs purbakala yang itulah pokoknya yang terkena proyek tergusur jadi jalan. Ya gimana lagi. Nih jalannya tuh. Itu rumah apa ya? Kok kayak di sungai? Entahlah apa itu. Makam Mbah Dalem. Makam Keramat Mbah Dalem. Sayang sekali. Punten ya. Punten. Ntar kita turun dari situ ya. Jadi ini rencananya mau dibikin jadi leuweung Batu Tulis. Kalau orang sih bisa tembus ke sana. Udah full ya, kendaraan udah nggak bisa lewat lagi. Padahal ikonik loh, bagus sih situ. Ini jalan bukan jalan muda, ini dari zaman Belanda juga banyak bukti-bukti apa foto-foto zaman dulu. Tapi entah semenjak dibikin itu tuh jadi longsor. Ini longsor dulu. Ya penggantinya jalan yang tadi. Nggak tahu deh bisa nggak ke bawah nih, harusnya sih bisa. Itu jalan tuh. Harusnya bisa. Entah gimana nasibnya. Oh ada tuh jalan tuh. Ada jalan buat orang mah. Keluarga sini mau lewat mana? Proyeknya jadi lewat sini nih, mobil nanti. Oh situ bisa, sini bisa. Serah lewat mana. Kita lewat sini deh.
Nih orang mau ke stasiun Batu Tulis naik kereta ke Sukabumi lewat sini guys. Kalau kereta ke Jakarta KRL sampai sini enak sekali, dekat dari rumah. Stasiun Batu Tulis nih. Nah, ini apa ini namanya? Saya lupa. Stasiun Batu Tulis. Bisa kali nembus. Situ serem juga kalau sendiri. Nah, bisa tuh. Di stasiun Batu Tulis. Stasiun. Kalau mau lihat jalannya, saya ada tuh video di short videonya tuh, sepi. Jalan sepeda kalau ke sana tuh Kampung Batakal. Cisadane. Kering sih ya. Oke, lanjut lagi jalannya ya. Enaknya jadi stasiun KRL nih, orang nggak perlu ke kota naik kereta, jadiin parkiran motor sini. Wah cakep, udah beban kota berpindah sedikit, pindah sini nih, stasiun Batu Tulis. Ini jalan nih, dulu kampung di situ, sekarang masih kali ya. Dulu kampung Chicago, Cipaku lewat Gonggo. Dan di situ Gonggo terowongan. Sekarang udah nggak ada sih. Lihat deh bentar. Dulu ini terowongan yang pas cuman buat orang, sekarang udah jadi begini nih. Oh ini turap. Jalan tuh tembus motor tuh kemana tuh, saya nggak tahu, ntar kapan nyobain lah situ. Jembatan Batu Tulis. Ini jembatan era kolonial, nggak ada trotoar. Sungai Cisadane guys. Serem. Sungai Batu Tulis. Sungai Jembatan Batu Tulis. Daerahnya daerah Pamoyanan. Kolam renang Sagara. Enak nih berenang di sini. Khusus buat yang mau berenang, bukan main air kalau di sini. Dr. Fidelis. Dari bengkel sampai sini sudah berapa nih? 3,41 kilo. Ya 3 kilo lagi lah sampai rumah. Tanjakan apa namanya nih, tanjakan Cipaku. Jual guys, 900 meter. Enak sih. Sepi sekarang lewat sini, tapi nggak tahu nanti ramai lagi kali kalau jalan sudah tembus lagi seperti sedia kala. Nyebrang aja ya.
mobil aja mesti gantian. Tuh lihat, bahu mepet spion. Tuh motor nggak mau pakai rem. Nah inilah efek domino dari jalan Batu Tulis yang terputus. Semuanya lewat sini. Ini gantian ya. Ini jalan Cipinang Gading. Ya, dua mobil pas-pasan sekali lah. Akhirnya gantian. Buka tutup gara-gara jalan Batu Tulis. Tuh lihat. Ya, dua mobil bisa sih pas-pasan banget. Kalau nggak dibeginiin malah macet. Kasihan nih warga Cideng mana yang biasa lewat jalan Batu Tulis ya harus bergantian lewat sini, diatur sama warga-warga lokal. Gantian ini motor dulu. Gantian antri. Ini 5 kilo. Nggak sampai 2 kilo lagi sampai rumah lagi. Kita melipir lewat sini.
Teh, sorangan teh. Ini 94. Dikit lagi sampai rumah. Salah satu Indomaret yang top nih, dekat Cafe Girly. Dari awal nggak ada yang mintain parkir. Akhirnya sampai dekat rumah, 7 kilo lebih dikit. Nanti kita lanjut videonya pada saat kita ambil mobilnya. Oke. Om, evaporator Nissan Mat ini bocornya Om. Om, banyak Om bocornya Om. Om, thank you ya, lanjut ya. Nah, kasih. Selesai juga. Akhirnya jam berapa siang ini? Jam 2 mobil sudah bisa diambil. Ya emang betul sih dugaan awal, evaporatornya bocor. Soalnya selain AC-nya ndak dingin, dari lubang AC keluar aroma tidak sedap ya. Aroma khas lah. Kalau udah biasa udah tau lah bau freon bocor, pasti baunya akan bau khas seperti itu. Teman-teman, nggak ada sih sebenarnya cerita tambah freon. Kalau nambah freon pasti ada sesuatu yang bocor. Kalau AC itu adalah sistem yang tertutup, di mana freon pasti tidak akan pernah berkurang. Kalau berkurang pasti ada bocor, entah itu di equipment pendinginan yang bocor, entah di evaporator atau kondensor, atau di sil-sil sambungan antar selang. Pendekatannya gimana? Coba kalian di rumah punya kulkas, nggak ada kan kulkas ditambah freonnya. AC rumah gimana Om? Kadang-kadang suka ada yang ditambah freon. Dah carilah referensi sendiri. AC rumah juga seharusnya nggak ada penambahan freon. Kalau ada freon berkurang atau tekanannya berkurang, pasti siklusnya loopingnya pasti ada yang bocor. Oke, itu ya, thank you ya. Jadi bagus AC di Tajur, saya bisa ambil kesimpulan recommended. Sangat saya rekomendasikan untuk yang sekitar Tajur dan sekitarnya. Berhubung rumah saya di Ciapus, ke Tajur relatif dekat, ya akhirnya sudahlah. Nanti next ya, mudah-mudahan kesempatan lain saya mau servis AC dan lain sebagainya, mungkin di sinilah pilihan saya. Oke, thank you. Bagus AC. Next, sampai ketemu di periode berikutnya. Thank you, bye.